Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, dulur kabeh kak nyanyi wis. Aku nek nyanyi. Rock'n'roll lah. Ngerocker ta iki? Tabuta. Yang saya mau tanya, hampir saya rasa dari bahasa hati atau talak 3 atau talak dari 1, 2, 3 yang pernah dibahas wis kakean cocot wis ngono iku ya dudu aku, ngono iku ya sifat wajib Allah, apa niku pun sah ngoten. Soalnya dilihat dari kata-kata Gus, saya juga dong sangat ekstrim tadi, ini pertanyaannya juga ekstrim. Yang kedua tentang bahasa Subakir sing gawe tumbal nok tona Jawa, sing turine ndekek watu ireng nok nggane ndukure Gunung Tidar. Iki saya mau tanya secara syariat bagaimana, mungkin kalau hakikat berhadapan dengan Sabto Palon mungkin bisa dimaknai dari jero niki, tadi antara perang melawan nafsu itu mungkin atau gimana. Itu 2, 3 tentang Yai Parseso. Ini mungkin kisah tentang syariat ya Gus ya. Kalau sejarah Yai Parseso itu melihat ceritanya ribuan muridnya itu sudah terbang. Dari hati ini kalau terbang itu berarti sudah ma'rifatullah. Masa dengan adanya iblis yang isok sujud 2 hari 2 malam itu Yai Parseso terlena terus katut, akhirnya melakukan apa yang diperintah iblis, terpenjara, didatangi iblis nek kon kepingin metu toko penjara sembahan api. Sedangkan Yai Parseso ini mutlak sudah ma'rifatullah, bah nyembah api, bah nyembah patung, bah nyembah dasmu, podo ae tetep ya ketemu ning Gusti Allah. Maten sekian dari saya, mohon diceritakan baik syariat maupun hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terjadi talak 1 sampai 2 sampai 3 yang syariat mengatakan itu tidak boleh kembali dengan syarat harus dinikahi orang lain. Terus ada hukum hakikat bantah ini. Wah, aku sudah tidak melihat makhluknya karena talak itu berlaku pada makhluk. Semuanya itu Allah dalam kondisi musyahadah. Terus bagaimana itu? Nah, ini perlu dan penting. Tinggal kita itu masih memakai sudut pandang syariah atau tidak. Mau dampak ini loh Pak, musyahadah itu omongannya mau dampak wong ini. Detik-detik ada musyahadah. Enak-enak turu ambek bojone, turu ngelindur dik tak pegat, sah apa gak? Mboten sah. Paham? Waktu turu bojo peno, bojo Anda, ada yang tanya, Gus peno itu apa? Ono. Nah, kemarin itu dari Malaysia. Peno gak harus wong ndi sih gini ya. Ternyata tak jawab peno itu Anda, benar. Ketika Anda seorang istri dan suami tidur bersama dan suamimu mengatakan
dengan bahasa ngelindur. Ngelindur loh. Bisa jadi ini terjadi secara fisik ketika ngimpi memang tukaran. Lah ngoten nggih. Terus ngucap si suami, "Dek, tak pegat awakmu." Ya dirungokno ambek si istri. Sah apa ndak? Tidak sah. Karena posisi dia di dalam bigoiri aklin. Wis gak berakal. Tidak sah ini. Didudukno. Mereka jenengan dalam keadaan tidak sadar. Hukum syariat itu tidak bisa menyentuh terhadap seseorang yang bigoiri aklin. Ojo maneh ngono wong salate gak wajib kok syariat iki bagi mereka yang gila. Lah ngoten nggih. Iki syariat mengatakan cuman maksudnya piye? Lho ngono lho iku. Hati Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau detik-detik di musyahadah, tandanya kan gini, hatimu dilalaikan Allah terkait apapun, karena apapun sudah tidak ada. Tadi pertanyaannya, akalmu bagaimana? Nah, ini kan ada dua hal. Sing khos jelas di situ sudah tidak bisa. Terus sing khawasul khawas iki sik fungsi. Kari pertanyaannya terjadi itu tadi pada kita yang didetikno di khos apa di khawasul khawas. Kalau di khawasul khawas, kembali lagi dalam satu pertanyaan, apakah kau juga memakai hukum syarak apa ndak? Lah wis kari ngono tok, nek iya berarti berlaku, nek enggak ya gak berlaku. Wis kari ngono. Wis satu. Nomor dua terkait sejarah Syekh Subakir di pulau di tanah Jawa itu ditanduri utawa di apa nek ngarani iku ditumbali nang gunung Tidar iku ono hubungane ambek Sabdo Palon. Nang ngono lah. Ngeten Pak. Iku sebetulnya hatimu. Hati siapapun manusia tatkala tidak ditumbali namanya takwa, nyun sewu. Sebelum ditumbali Syekh Subakir, ana wong isuk lara sore mati. Suri loro isuk mati. Arane apa iku jenenge? Pakabluk. Nah. Nek cara hakikat nyun sewu. Ketika hati sakit yo bersamaan dengan hati mati. Wong hatimu gak iso nang Allah. Otomatis hatimu bergantung terhadap selain Allah. Posisi si hati yang seperti inilah yang disebut hati mati. Dua mata, ya baik. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada buta, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta. Nah, subhanallah, yaitu. Jadi nggak usah nunggu sore, nggak usah nunggu esok, ya mati, ya di situ. Jadi piye? Siapapun hati yang tidak ada takwa pada Allah pasti selalu mati. Wis iku yang disebut syariate siapa? Syekh Subakir. Oke. Untuk cerita Kiai Barseso. Oh, iki muka syafai jos, Pak. Nggih. Itu ngikuti ku ribuan santrine niki. Ribuan. Sabdo larangan yo muncul, ada sabdo larangan.
Sampai nek pingin sabda larangan amalno nak nggone tentang sifat hidup iku. Zat sifat asma af'al. Iku iso muncul sabda larangan. Artinya sabda larangan kuwi ngomong iku mesti cocok ambek kok omong. Ana tamu teko, mene matek kamu. Sebabnya untukmu loro, ya matek tenan. Wis wong ini gak nek dideki Pak nggih. Nek dideki wah, mikir-mikir gini. Nek kemana sabda larangan. Tidak hanya itu, beliau itu toyul ardi. Toyul ardi ku iso ngelempit bumi. Apa hakikate toyul ardi? Ada pembahasannya juga. Sampai gini nang Jakarta, sak jangka. Nyai Barseso diceritakan iku bisa sholat di atas air. Jadi sih nggak masuk akal, itu bisa dilakukan. Bapak Ibu tak kandani, ini masih sebatas karomah. Lunggui di dalam makom muka syafah pun. Apabila itu dikatakan waliullah, kekasih Allah, dilihat keterangannya di dalam Al-Quran. Ala inna awliya, sesungguhnya yang dikatakan kekasih Allah cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan ciri kekasih Allah iku isok mlaku ndukur banyu. Boten. La khaufun, hatinya itu tidak mempunyai satu ketakutan akan apa yang akan dihadapi. Contoh, jenengan sawaliki arepe mantu, misale yugo sampen iki njaluk macam-macam dikuwadi lupa macam-macam. Sampai sewakno sound system sing sak Jawa Timur paling jos napa pala penyanyine yo ngono misal sampean gedhekno atine beres ngono lho Pak, mangane kudu ngene wis mau macam golekno patah utawa tukang rias sak Jawa Timur digolekno mbuh patah sing apik sak Jawa Timur iku tingkatane apa. Itu membutuhkan uang banyak ya. Ketika sampean sedikit pun tidak megang hati sampean itu, tidak ada rasa takut besok itu ada atau tidak ada. Itu ada dua hal nanti. Secara fisik memang terjadi ada, bisa jadi terjadi tidak ada. Andai kata terjadi tidak ada, hatinya juga tidak kesro, hatinya juga tidak takut. Anakku sesuk iki nyambut kaya apa sih rek iki? Jare kanca-kanca sekolahno ning kono, nang nggone negeri ngene. Engko dadi mahasiswa ngene, engko ahline kedokteran ngene, mau macam. Wong tua mikir bondo ono. Yang dikatakan kekasih Allah adalah apapun bentuk perjalanan anak itu dalam sekolah atau mondok, wis gak mikir bah isuk iku kaya apa dadimu. Semua hanya Allah yang berperan. Ya udah. Jadi gak ono rasa takut sesuk iku anake mangan apa, anake masa depane apa. Mboten. Tidak ada rasa takut, wala khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir. Kaya apa? Bapak Ibu, ati gak muncul rasa wedi utawa rasa khawatir dengan sesuatu apapun,
Ini bisa terjadi dalam hatimu tatkala hatimu itu betul-betul sudah mapak dateng Gusti pun titik niku. Wes. Jadi definisi ciri kekasih Allah di situ. Tidak pernah menyebutkan dia itu adalah ahli kasyaf. Nah, nek terjadi ahli kasyaf iku bonus. Bonus. Cuman asli nih ya, asli ndak tutune sampai. Nek umpama dikon milih. Moh. Kok iso milih li ya? Moh, aku gak dolinan di gunung. Iki nek umpama iso milih, tapi nek iku mang wis bonus sing sangka Allah dari Allah, nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak. Terus bagaimana Yai Barseso? Dalam kitab itu hanya berbicara tuh kok kitab apa mbok kitab Jari, Fathul Jari apa ya. Itu menyebutkan beliau itu pengikuti Auqeh, dia itu mukasyafah sakti. Suatu saat diparani iblis sebab dheweke gak iso sembayang nok ndukuri godhong. Dia ngumon, sesok iki ngumon. Aku iso sembayang iku nok ndukuri banyu. Iku kok ono sing luwih sakti maneh. Ono ndukuri godhong. Akhirnya komunikasi iblis ngomong, "Kuwi pengen isok kaya ngene dadi ya muridku. Tapi dadi muridku ono syarate." Iki bahasa syariat cerita. Apa? Ya tinggal nih atimu iku sakliyane Allah. Lah, iki Bapak Ibu nek diterjemahno cara hakikat iku ngene. Nyun sewu. Iki sampean cek gak kepleset. Cara maksude lho ngene. Ketika hatimu sudah bisa sampai pada Allah lewat rasa, ojo pisan-pisan. Apa ojo pisan ini? Jangan sekali-kali kau terpengaruh dengan indahnya isi duniawiyah. Ingat, ad-dunya mataul gurur, fata morgana iku. Iku asine nakon. Sekali lagi saya katakan, kalau hatimu sudah berkobar yang namanya aku Allah, jangan sekali-kali kau bisa tertipu dengan nafsumu sendiri, yang nafsu itu pasti akan iming-iming perkara sing enak-enak yang hanya bersifatkan yang sesaat, yaitu duniawiya. Nyun sewu. Islam tidak melarang Anda itu jadi orang yang tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya. Tidak melarang. Islam juga tidak melarang Anda menjadi orang yang ghani, Anda menjadi orang yang kaya raya. Tidak melarang. Tetapi ketahuilah, Islam akan melarang manakala hatimu bisa disetir oleh dunia. Paham ya? Hati bisa tidak disetir oleh dunia tatkala hatimu selalu memegang teguh tali Allah. Hati tidak akan bisa terpengaruh dengan iming-imingnya nafsu tatkala hatimu betul-betul berpegang teguh tali Allah. Bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu wasi wallahu samiun alim. Di situ kuncinya. Jadi intinya Yai Barseso mang adalah memberikan satu pelajaran terhadap kita, hati yang sudah sampai pada Allah lewat sirul asror. Jangan sekali-kali hatimu, bukan jasad lo ya, hatimu iku kepincut ambek selain Allah. Bukan maksudku dohirmu ojo gelem nek diweni, enggak, hatimu. Paham nggih? Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet abi. Tatkala melakukan zikir sirul asror yang pada prakteknya adalah dengan hati diam, jumeneng ngerasakno ananing urip sak jeroning badan. Kemudian seiring berjalannya waktu ada perintah atau bisikan yang begitu sangat jelas di dalam hati saat melakukan zikir sirul asror agar mengucapkan aku Allah di dalam hati. Perintah ini begitu jelas. Mengucap aku Allah di dalam hati dengan perintah yang sangat jelas bahwa hati masuk dan merasakan di dalam aku Allah, bahwa yang berucap aku Allah adalah Allah sendiri. Saat perintah ini dilakukan, saya sudah tidak menggunakan rasa atau zikir sirul asror, tapi yang terasa di dalam hati adalah akunya Allah yang berlaku. Pertanyaan saya adalah, apakah perintah ini tidak membawa saya ke zikir zahri atau zikir yang mengucap? Yang kedua, apakah harus menggunakan zikir rasa atau sirul asror untuk sampai kepada Allah? Sedang perintah ini sudah tidak menggunakan rasa, tetapi masuk ke dalam kata aku Allah. Nomor 3, apakah dengan perintah zikir seperti ini bisa membawa sampai kepada Allah? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hatimu bergelora hidup ngomong aku Allah, dan dalam hatimu sudah tidak tertampak dirimu makhluk, itu berarti dikatakan sudah sampai makrifat Allah. Sudah. Yang kedua, tatkala sampai iku mudah untuk lungguh ning gunung bergelora akunya Allah, bahasa saya dengan pertanyaan apakah saya harus lewat rasa lagi atau di nomor 2 apakah nomor 1 gak usah, bahasa saya. Tetapi ya juga tidak salah tatkala secara fisik Anda juga melantungkan dzikir 1 dan 2. Gak ada masalah. Cuman pesan saya, bagaimana apabila terjadi secara fisik dzikir 1 atau 2, posisi hatimu itu memang sudah likok pada Allah. Paham gak maksudku? Ketika baik ada dirasa di muka syafa misalkan, hatimu dimusyahadah. Ketika dirimu juga berlaku muhadharah, tapi hatimu dimusyahadah, enggak popo. Lah, hal seperti itu bisa dilakukan Allah, menterjadikan hal itu terhadap dirimu hari ini. Besoknya juga tidak seperti ini, tetapi besoknya sampai gak di muhadharah atau mukasyafah, sampai tetap hati itu ada di musyahadah. Berarti sekarang aku yosik pakai 1, 2, 3, tetapi 4 itu mesti. Bisa juga besok itu aku gak 1, 2, 3, langsung ada di 4. Perjalanan seperti ini Bapak Ibu, ya udah, itu jaiznya Allah, termasuk itu wenangi Allah. Yang terpenting dalam dirimu adalah bagaimana itu selalu musyahadah. Urusan Anda diletakkan, mohon maaf, Anda diletakkan di muhadharah atau di mukasyafah, yang terpenting hati tetap ada di musyahadah. Sampai dikatakan gini dalam surah
Al-Baqarah. Keterangan kalau nggak salah itu ayat 256 kalau nggak salah. Sing disebut tali Allah yang selalu kau pegang teguh lam viso malah gak putus iku ya apa? Itu tadi. Hatimu selalu yakfur bitogut wa yu'min billah. Hati bisa merealisasikan perilaku yakfur bitogut, dikatakan yakfur bitogut wa yu'min billah itu tatkala hati itu ada di musyahadah. Paham nggih? Nek sing anyar-anyaran pemula iki yo kudu harus mlaku ndugi loro telu. Iku kanggo meres ana kono memangi. Secara otomatis itulah nanti yang ketiga akan menjadikan hatimu enjoy. Bis. Enjoy. Hatimu kalau sudah di musyahadah pasti enjoy. Urusan hatimu di musyahadah langsung ainul basiroh sehingga satu paket dengan zikir yang nomor 4, ataukah Allah mengenjaukan hatimu di musyahadah itu dilakokno maneh lewat proses 2 rasa itu atau gimana wis manut ae. Nah, paham nggih niku wonten mriku mengke niki nek wis ketata dikiri memang begitu, tapi nek bagi pemula-pemula niki yo harus tak paksa loro nang telu iku kudu kok latih terus ngoten, harus ini dipaksa ono gunung. Ada yang tanya, kalau dhisik pun beat, saiki ikut beat mboten? Gak usah ya gak apa-apa. Makanya beat iku khusus bagi yang belum pernah melakukan beat, ngeten lho. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini yaitu salah satunya kalamullah. Ini ada kalimat Gus yang pada saat ini ngetren, sering disampaikan oleh Ustadz Kiai, yaitu mengenai Allah mendatangkan rezeki kepada kita itu bukan karena permintaan ataupun keinginan, tapi karena kebutuhan. Di sini karena kebutuhan. Iya. Jadi di sini saya menyimpulkan itu ayat langsung dari Allah. Apakah hanya kata-kata bijak untuk menenangkan hati para umat seperti kita-kita ini? Demikian Gus pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa yang datang dari Allah terhadap hambanya secara syariat itu memang harus ada proses, sebab dalam syariat itu ada istilah sebab musabab. Pekane perkara terhadap diriku itu karena aku membutuhkan, tetapi ada proses. Bahasa syariat mengatakan sebab musabab. Contoh, iki contoh. Aku iku butuh duit. Katakanlah untuk apa ngono. Lah sementara dalam bahasa syariat saya belum punya. Umpama. Jadi bener, iku kata-kata bijak mau. Lah terus dimasukkan terhadap satu ayat Allah bahwasanya Allah itu tidak pandang bulu, akan memberikan ar-Rahman itu terhadap seluruh manusia. Loh, ketika saat detik sebelum detik-detik apa yang ku
butuhkan tadi, syariat ngomong saya harus usaha dan ikhtiar. Mbah usahane iku dodolan apa sing didol, mbah iku usahane utang. Ini disikapi cara syariat sebagai ikhtiar atau usaha untuk tekani kebutuhan yang pada tanggalnya itu dibutuhkan. Makanya bahasa syariat mengatakan wajib dirimu itu ikhtiar atau usaha. Oke. Bapak Ibu, hakikat menjawab lewat dalam satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wa man lan utawi sapane wong iku yattaqi takwa sapa man, yattaqillaha takwa nang sapa nang Allah, yaj'al mongko ndadekake lahu maring wong sapa Allah Gusti Allah, yaj'al lahu ndadekake nang wong apa makhrajan, terbukanya sesuatu persoalan atas solusinya. Wis nek wis kebuka solusine, hakikat jawab bukan karena usaha lan ikhtiarmu atau doamu pada Allah. Allah aweh apa sing kok butuhno iku, hakikat jawab tidak ada hubungan sama sekali atas ikhtiar dan doamu. Hakikat. Nek syariat mesti jawab, oh sebab musabab ya teko aku gelem ikhtiar. Dodolan mobil atau dodolan barang atau hutang, umpama aku gak hutang, umpama aku gak dodolan barang, gak kira aku nyekel duit sing tak butuhno iku. Lah ngoten nggih, akal ngomong ngono. Nanging persoalane yang menjadi pertanyaan adalah ketika proses doa, proses ikhtiar iku, bisa enggak hatimu duduk di tajali? Kalau tidak, akal mesti menang, syariatmu kok deleh ngarep. Yo iki cara awakmu ngakali Gusti Allah. Coba kuwi ikhtiar ning gone Allah bisa? Oh iso. Ikhtiarane rupa kuwi utang kuwi gak dibudalke utang apa iso? Iso. Makanya perlu wong iku mengetahui hakikate hamba iku ya apa sih. Wong Jawa njawab ya kuwi kaya wayang meneng jegideg. Mau udah iku. Makanya apa sifat wajib Allah iku dadi lawane sifatnya menungso atau makhluk, ada di situ. Makhrajan, Allah akan membuka pintu solusi apa yang kau butuhkan. Bahasa makrifate ini. Ketika si hamba sudah megang takwa, duduk di tajali, siapa Pak yang berlaku semuanya? Allah. Tapi ojo dimaksud Allah utang duit, Allah dodolan montok, ojo. Ih, keliru pol. Lah nek kabeh wae Gusti Allah, lah nyapa Gusti Allah itu kok ya dodolan. Terus dodol nang sapa sakliyane Allah gak ono? Itulah berlakunya sifat jaiznya Allah di situ. Nek pertanyaannya apakah itu makalah ataukah itu firman Allah yang mengatakan
manusia itu disesuaikan dengan kebutuhan tekane. Dijawab makola juga ada. Cara Quran sampeyan delok kaya ngono mang iki piye karepe. Nek kita ambil dari sisi hakikat, walaupun kau fisikmu tidak berdoa, ya fisikmu iku mang nyun sewu bahasane ikhtiar atau gak ikhtiar bahasa fisik, nek bahasa hakikatmu iku melaku. Lah iki lho yang dimaksud ayat wa mayyataqillaha, sebab Allah wis dawuh yen makhluke kabeh bah sing gegremetan bah makhluk manusia mesti mendapatkan ar-Rahman. Cuman prosesi nek ar-Rahman ning dunya iku kan ya kuwi jenengan iso imangan sebab nyambut gawe. Tapi bagaimana yang menjadi persoalan besar adalah bagaimana secara fisik kelihatan kita yang berperan, tapi ati iku genahno perane Gusti Allah. Kantun ngoten tok asline. Jadi nggih ya pas punan nek kabeh iku ya sangka rahmane Allah, sehingga apa yang dibutuhkan manusia itu datang sesuai dengan apa kebutuhannya. Memang cuman yang terpenting bagaimana kita menempatkan hati dengan etika pada Allah. Bahasa konkretnya, lakukanlah akhlak ilahiyah. Titik. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus kula badhe tanglet, tapi saderenge tanglet sing kula tangletaken kula cerita kedhik mawon. Inggih. Terus Gus nika kula dikengken belajar connect teng urip. Pun kula lampahi nek saged connect teng urip ateges saged mlebet wonten alam akhirat. Kula belajar Gus mlebet alam akhirat. Mantun ngoten enten ngarepe griya niku enten lare alit umur 3 tahun. Mular Gus. Ati connect Gusti Allah rek nangis jauh tulung. Kula tulungi Gus. Mantun ngoten tiang sepahe niku ngelungaken lari niku pas kula gendong lari niku meneng. Mantun ngoten niku tangga niku enten sekawan yogane niku ngoten kabeh. Akhire kalih kula niku kados lulut ngoten Gus, mboten purun wansul. Nglumpuk enten griya kula kabeh. Padahal kula kalih bojo kula tok, yoga kula kiyambak mboten enten griya. Lah lare sekawan niku wau akhire mboten purun Gusti jak wansul. Kalih tiyang sepahe, bapake kalih ibuke niku sampe ampun, yo napa niku mboten purun wansul niku. Kok kalih sampean kaya ngoten. Lah tangga sing lintune yogane sing mboten kula tolong niku wau rata atoh titik ngomong ngeten. Aku iki mlebu akhirat tapi kok ana tangga sing ngomong ngono. Kira-kira riko gak melok urun. Nah, lho niku lho Gus. Mantun ngoten. Gak melok napa? Melok urun. Nah. Urun. Kok arek karo riko kaya ngono. Ngoten Gus. Mantun ngoten kula suutan teng Gusti Allah. Waduh Gusti Allah ngakali aku. Kula malih guyu kiambak Gus. Guyang-guyu bojo kula ngomong ngeten. Lah apa Pak sampean kok guyang-guyu? Lah iya aku jare melok urun. Ngeten kula Gus. Dan kula suudon ngoten niku. Wah berarti akal-akalan nih Gusti Allah iki. Ngoten niku mboten dosa Gus.
Pun ngoten mawon pertanyaane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki yang mendengarkan yang tidak mengerti bahasa Jawa iku ya tolak. Tolak apa maksud? Intinya begini Pak, jamaah tanya, dia itu di rumah itu belajar hatinya connect pada Allah. Suatu saat ada anaknya tetangga menangis, ya toh? Terus dia gendong, saat itu juga diam, dan juga anaknya tetangga yang lain juga begitu. Ada 4 tadi, ya juga begitu digendong terus diam. Tonggo yang lain mengatakan, apakah si bapak Ikman dulunya itu gak ikut urun? Nah, urun itu Salome gitu ya, satu lubang rame-rame itu bahasanya. Terus mempunyai prasangka si bapak mang pada Allah, prasangka nih kok ono tonggo ngene-ngene dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu enggak dosa? Lah wis cek mboten bingung Pak ya sing ana njaba. Gini Pak, kita bicara dosa itu apa sih? Dosa itu apa iki? Sing njaba atenono. Lah dosa itu muncul disebabkan satu kesalahan sistem, umpama komputer ya. Kalau sistemnya itu enggak sesuai, dia akan tidak memunculkan satu program sistem. Lah, gak munculnya satu program berarti enggak ada tampilan. Akhirnya zong. Iki bahasa tak kiaskan. Terus kembali pada proses pertanyaan tadi cerita. Awalnya kan bicara belajar connect. Terus ini sudah benar secara sistem, awalnya sudah benar. Udah benar. Dikatakan benar antara sistem dengan program itu sudah tidak ada bedanya. Yang ada di tampilan layar. Jadi tampilan layar itu adalah wujud dari satu sistem. Lah, tampilan layar iki apa? Sama sesuai dengan sistemnya atau enggak? Kalau sama, maka sudah tidak ada bedanya antara sistem yang memunculkan program dengan wujudnya layar. Lah, dari cerita tadi, ketika saat terjadi prasangka awon utawa suudon nang Gusti Allah lewat tetangga iku mau, pertanyaannya, apakah ada 2 atau 3 apa enggak, ataukah justru keadaan hatimu diahat apa enggak, walaupun ada prasangka enggak enak terhadap Gusti Allah mang. Jadi sistem aslinya kan ahad, ngeten nggih. Nah, keahatan itu punya program yang ditampilkan terhadap layar, yaitu bukti wujud secara fisik. Kalau programnya itu tidak sesuai dengan sistemnya kan ahad. Dalam program harus ahad, wujudnya di layar itu harus ahad juga, maka tidak terjadi dosa. Tapi kalau itu di dalam hati tidak sesuai program dengan sistem, maka itulah
disebut dosa. Wujudnya apa? Ada dua. Mestinya antara sistem dengan program dan buktinya program yang tampil di layar itu tidak ada yang berbeda. Ketika hati sudah connect pada Allah di dalam ahadnya dan program itu berjalan, walaupun itu tadi ada 1, ada 4 anak, ada tetangga yang bilang, hati tetap programnya di ahad. Hati tetap programnya di ahad. Tatkala program atau dalam hati itu kok yo ada dua, disitulah asal muasal disebut dosa. Dosa itu kesalahan. Bentuk kesalahan hati ada selain Allah itu disebut dosa. Di dalam dosa itu ada akibat. Apa? Hati gak nyaman. Sehingga ketika saat ada tetangga mengatakan bahwasanya gak urun iku. Pertanyaannya, sekarang di dalam hati sampean itu nyawang soponi. Nek masih tetap di ahad maka tidak dosa. Karena sama antara program dengan sistem sama. Tapi kok hati sampean iku mau kok dengare dari suara tetangga, hati tidak connect nang Allah, berarti antara sistem dengan program ini sudah ngelambiar. Itulah munculnya satu dosa. Jadi intine Pak, nek hati sampean iku tetap di akad walaupun tetangga bilang seperti itu, walaupun kejadiannya asal anak kecil itu nangis gak nangis, maka tidak berdosa. Asale Allah hidup, innalillahi, tetap berangkati yo nang hidup. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertanya Gus, pada waktu roh berada di depan pintu masuk ke surga Firdaus, bertemu dengan seorang laki-laki sedang bicara dengan malaikat penjaga pintu tersebut. Setelah bicara, orang itu menaiki tangga ke surga Firdaus. Lalu saya bertanya kepada malaikat itu, siapakah sebenarnya orang itu? Kok mudah sekali menaiki tangga ke surga Firdaus? Malaikat itu menjawab, yo iku Nabi Isa. Oh lah, Nabi Isa mesti ae. Saya begitu Gus. Berarti malaikat itu bisa coro Jawa Gus. Iya, nggih. Yang saya tanyakan ialah, apa benar orang tersebut adalah Nabi Isa alaihi wasallam atau rohnya Nabi Isa? Gitu ya. Rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah mengkisahkan sejarah Nabi Isa ketika saat dia diangkat ke surga dan ketika saat dia nanti diturunkan ke dunia. Iku ning surat Maidah Pak menawi loh kalau nggak salah tuh mengkisan padosia. Isine ngene. Sing disalib, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Iki sejarah versi Quran loh ya. Tetapi orang lain yang diserupakan Allah wajah Nabi Isa.
namanya siapa, di situ ada. Nabi Isa kemana? Nabi Isa diangkat Allah ke surga, baik roh lan jasadnya. Ini Bapak Ibu proses perjalanan hatimu suluk menuju wusul. Sebab tatkala hatimu campur dengan dunia, pasti dibunuh oleh nafsu-nafsu itu. Itu pasti. Nafsu tidak akan pernah ridho dan berhenti, apalagi mengenal putus asa, tidak, untuk membunuh hatimu. Terus dengan cara apapun, lewat, tidak hanya lewat jalan maksiat syariat, lewat jalan taat secara syariat pun nafsu akan masuk pada dirimu. Akmu diangkat. Terus aku gak nyeritakno khilaf secara syariat. Terus ayat itu Allah akan menurunkan Nabi Isa. Nanti di zaman akhir yang visi dan misinya adalah pertama, meneruskan syariatnya Muhammad Rasulullah. Syariat yang bagaimanakah yang dimaksud? Syariat Rasulullah yang diteruskan oleh Nabi Isa. Kalau boleh saya membuka rahasia di dalam Al-Quranul Qadim, adalah syariatnya Rasulullah yang berhakikat nuju ma'rifat. Wis titik. Sampeyan delok. Sampeyan tingali. Iki zaman ya wis dikatakan akhir. Tidak hanya di Jaya Baru, banyak bermunculan para kiai, para ustadz, bahkan habaib yang berani secara terang-terangan membuka daripada ilmu hakikat nujuma dibanding ambek zaman-zaman utawa abad yang sebelumnya. Pertama adalah meneruskan ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah. Wis bermunculan baik nang YouTube maupun nang majelis taklim, banyak yang berani sudah, sampai tingkatan musyahadah pun dibahas kanthi terang-terangan. Satu. Dua, Nabi Isa itu turun, tanda-tandanya dia akan membebaskan pajak. Maksudnya bebasno pajak ini apa? Ojo ditelok teko syariat. Kalau dilihat dari syariat, masyarakat ini tiap tahun kan disuruh bayar pajak. Pajak tanah, bangunan, bahkan Anda ke WC pun dipajak. Lanang ponten itu metu teko ponten buang air, klutik 2000. Lha pajak ta? Sampai ngurus perizinan, ngurus apa wae ada pajak. Aku gak bicara cara syariat, bicara cara hakikat. Gini, kalau seseorang apapun yang dia lakukan manakala bertendensi dengan syariat belaka karena hukum akal, mesti si ono hitungan.
Masih ada hitung-hitungan. Jangankan kita ibadah mergawe, bahasa dohir, kerja, mesti sampai hitung-hitungan dulu. Satu hari berapa ning pabrik, Pak? Ada hitung-hitungan toh? Ada hitung-hitungan. Jangankan itu, sholat pun ya juga ada hitungan. Nek ijen munfaridan sak derajat, nek jamaah 27 derajat. Terus sampai melakukan sedekah, melakukan poso, melakukan haji. Loh, ana hitung-hitungan nih. Lah maksudnya dibebas niki ya apa? Gak usah ngono ya kan, gak usah ngomong ngono. Nyun sewu. Kita punya keahlian sebagai orang alim, ngaji nang diai. Atiku se ono pajeke. Majek nanggone Saqibul Bait, aku mulih kudu kok sangoni. Hitung-hitungan, Pak, aku budal iku bensinku entek semene, sewane mobilku semene, hitung-hitung jenderal kelutik wis harus. Iki berarti bayar pajak. Siapakah di antara Anda, hati Anda maksudnya, yang ketika saat berlaku apapun baik yang dikatakan secara syariat iku mangibadah atau di luar ngibadah, iku hatinya sudah menetapkan yang berperan hanya Allah, iku tetanda berarti Nabi Isa sudah turun di hatimu. Membebaskan pajak. Anda akan membebaskan tidak karena nafsu apa yang terjadi pada dirimu tatkala hatimu sudah duduk di ahad. Nomor 3, visi dan misinya Nabi Isa adalah merobohkan dan meruntuhkan salib-salib di gereja-gereja. Aku gak ngomong fisik. Maksudnya ya apa? Dengan ajaran Nabi Isa itulah umat manusia berbondong-bondong ke masjid. Bahasa syariatnya ono bunu. Bahasa hakikatnya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah menjadikan hatimu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Terakhir, membunuh dajjal. Sampai nek ngomong syariat bunuh dajjal iku angen-angen wong ya apa ya? Kok cik gedene terus motone situk nang kene ana tulisane kafaro. Jarine wong iku di kuburan digadruk nek petotot ditakoni awakmu milih nang tangan tengen apa tangan kiwa. Nek tangan tengenku iku surga, tangan kiwa neraka. Nek awakmu nyembah nang Allah tak lebokno nerakaku, kuwi nek nyembah nang aku awakmu tak lebokno surga. Ternyata maksudnya ngene, Pak. Nek hatimu mengikuti dajjal, itu hati yang yu'min bitaghut, hati yang menghambakan diri terhadap syahwatut dunia. Iki ya memang enak mak surga. Tapi nek ati iki mang milih nang Allah dilebokno nerakane dajjal, ya jenengan ning dunya iki nyuwun sewu wis ta potongan-potongan wong sing hatinya nang Allah iku fisike lho nyuwun sewu gak patek duwe nggih ya.
tidak menikmati apa jenenge kebiarin tuh dunya. Disawang kaya biasa padahal sing akeh ukire. Pertanyaan aku, siapa awakmu nek wis ngaji ana kene siap kiri? Kare ngono. Wedi. Allah. Terus siapa Dajjal ini? Lah niki Pak, sebagai sumber segala sumber penyesatan hati, nafsu yang ada di dirimu yang terkenal sifat basariyah. Ayo wis ketemu ini. Nek coro syariati Pak, ngomong syariati, siapa Dajjal iku? Siapa nabimu? Nabi Isa. Nek ndelok tandane mang akhir zaman. Hakikate kaya apa? Iki sampeyan terjemahno dhewe wis. Intine ngeten. Hati kalau sudah bisa menerima ajaran Allah dan kembali pada Allah, berarti tondo hatimu sudah diturunkan Nabi Isa. Walaupun bahasa syariat ditolak, keterangan saya aku ridho. Karena apa? Karena ada sudut pandang kacamata syariat. Dia selalu menggembor-gemborkan ajaran Allah. Dimanapun dia berpijak, dia selalu menuntun hati umat untuk berlaku hatinya menuju pada Allah. Lah, nek ditakoki siapakah yang naik lewat tangga dengan mudah itu, malaikat jawab, niku Nabi Isa. Siapakah yang mudah hatinya nuju nang Allah? Bahasane itu Nabi Musa, hatimulah yang sudah bagus menyang Gusti Allah. Jelas nggih? Nggih, ya. Wonten melih ada lagi? Sampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit saya Gus, Nggih. Ade Tanglet. Saya kirim doa kepada orang tua Gus, tapi mertua itu agama lain Islam Gus, Nasrani Gus, Kristen. Waktu itu Bapak Mudin yang di kampung saya itu saya mintai untuk mendoakan orang mertua saya Gus, tapi katanya tidak bisa diterima kepada Allah. Apakah benar Gus? Bentar. Sedone tiang sepah sampean itu masih membawa agama Nasrani? Nggih. Oh, ngeten nggih. Apakah keterangan ini bisa diterima Gus Mas? Gitu nggih? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim. Ini juga terjadi pada Nabi Muhammad. Percuma kau berdoa dan mendoakan terhadap keluargamu Ibrahim, tidak akan aku terima. Mohon maaf, karena posisi orang tua atau keluarga itu tidak sama imannya dengan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad itu paman nih kalau nggak salah. Terus dengan Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Syariat saya tidak menyalahkan. Syariat itu sing didelok kan fisik Pak ya, fisik. Padahal manusia unsurnya ada dua, tidak hanya jasad juga ruh, tidak hanya syariat juga hakikat. Kalau saya menjawab dari sisi syariat, betul, tidak diterima. Oke. Kalau saya menjawab dari sisi hakikat, entar dulu. Gusti Allah punya sifat jais. Kita tidak tahu
orang tua sampean iku memang secara fisik itu beragama Nasrani, kita tidak tahu hatinya itu sudah sampai pada hidup atau mereka mengatakan Allah, kita juga tidak tahu. Allah itu lah bahasa sih Pak, ceceluk toh. Kalau Islam Allah, kalau Nasrani Allah. Cuman bahasa Tuhan bagi dia itu yang bagaimana? Intinya, apakah hatinya orang tua sampean iku sudah bisa ke ahad atau enggak? Kita kan tidak tahu. Jawaban saya, tatkala hatinya itu sudah di ahad, walaupun gak kau doakan, itu sudah sampai pada Allah dengan sendirinya. Ibarat wong nek wong gak wuto masih ora kok tuntun, ya wis iso mlaku dengan benar. Jelas? Paham nggih? Ibaratnya seperti itu. Hakikat itu tidak melihat bendera dohir. Hakikat itu hanya memprediksi bicara ruh hati. Pertanyaannya, apakah orang tua sampean itu bahasa Islam apakah sudah diakad? Sudah, hatinya sudah tidak buta lagi sama Tuhan? Kalau tidak, gak usah kok kirimi. Kono iku wis luweh-luweh. Mestine sing dikirimi ku sing ana dunya. Kirimi apa? Kirimi pelajaran. Ojo ngono terus awamu kok bakal rugi. Hakikat mengatakan tidak membedakan apakah jasadmu itu beragama Islam atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau yang lainnya, enggak. Hakikat itu berbicara bagaimana keadaan hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru fi qulubikum. Allah tidak melihat fisik zahirmu itu kayak apa, tapi Allah melihat hatimu itu bagaimana. Nyun sewu, misale ana wong melek dituntun wong wuta, ngono niku keliru apa salah? Sekali lagi, ada orang yang tidak buta, melek, iku yang nonton itu orang buta, iku keliru apa salah? Mestinya sing nonton iku sing melek. Iki tak bahasa logika, no iku cek gampang, ngono lho Pak, maksud kula. Wis, saiki ngene. Cara syariat sampean kirim donga nang wong tuwa kuwi. Terus posisi hatimu ana ning Nurul Iman. Wong tuwamu ana Nurul Iman. Wong wuta dituntun wong bijak. Ngono iku tutuk nggon apa ora? Mesti gelut. Ya kadek gak mesti tukaran. Tapi nek sampean duduk ning hakul iman, wong tuamu ana Nurul Iman, ya iki nisbate orang buta dituntun orang, bahasa Indonesianya melek apa? Melihat pasti akan sampai. Jelas Pak nggih? Aku gak menyalahkan kaidah yang mengatakan iku gak nyampe dikarenakan dia beragama selain agama Islam. Oke, iku yo ono dasare secara syariat dibenarkan. Tapi mohon ayo lihat bagaimana sisi hakikat. Kita lihat bagaimana hakikat itu gak ndelok blegere dohir. Hakikat itu ndelok artinya bagaimana. Sampeyan eling ana begenggek mlebu swarga gara-gara
ngombeni kiri. Ayo, ya apa sih perbuatannya begenggek iku? Ayo, ngalor ngidul ditumpahi wong. Nggih to Pak ya? Makane ana istilah ngene. Primbon Pak iki? Kuwi nek budal mancing, nek bojomu miring ngiri, ngiwa, engko awakmu nek nguncalno setik ya ngiwa. Nek awakmu kate budal, tonton bojomu, nek miring nganan, awakmu kok nguncalno setik iku nganan. Nek bojomu gak miring nganan, gak miring ngiwa, melumah ojo budal. Paham maksud kula? Iki primbon rek, primbon. Wis. Allah ya Karim. Eman-eman toh, arepe budal. Apa terusi mang rek? Hancur sih. Apa yang mang terusi? Masalah nopo mang? Gitu yang sepai ngaten. Jadi Bapak, walaupun secara bahasa syariat dia Nasrani, jenengan sebagai anak lunggone hakul iman, udah mesti tutup gak ada kak. Gue nek gak tutup kondo aku. Gak senenane. Mesti tutup, Pak. Iku dinisbatne ana wong melek, wong melihat, menuntun orang buta saged. Nah itu kata si Rasulullah awaladin solihin. Lah yang perlu disikapi di persoalno, di musyawarahno, yang dimaksud anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Ngoten lho. Padahal tadi dikatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 kalau nggak salah, mulai 100 berapa itu? Ada seseorang yang merasa dirinya itu nyono, menyangka dirinya orang bagus disebabkan lakune dohir api, nyatane itu tadi orang yang merugi. Fahabitot a'maluhum, disebabkan mereka kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi, karena mereka itu telah mengingkari, lari dari ayat ajaran Allah dan mengingkari pertemuan terhadap Allah. Makanya nek wis bahas tata ilmu hakikat iku sisihno agama syariat iki. Aku wong Nasrani gak oleh ojo. Wis cara bahasa saya tidak boleh menolak orang yang ingin belajar ilmu ketuhanan ini selain fisike beragama Islam. Tetap tak tampung. Monggo, monggo. Kita bicara bukan di khilaf, kita bicara bukan di persulayaan di dohiriyah, kita bicara khusus masalah hati pada Tuhan. Wis ngoten tok. Aku yakin yang mendengarkan ini, yang pengkaji ini bukan hanya dari sisi agama Islam tapi juga dari world Islam. Saya punya jamaah dari Pekanbaru. Dulu sering ngebel-ngebel saya terkait dia secara fisik beragama Nasrani. Cuman dia ketika saat membuka link saya di situ kok ya masuk keterangannya, akhirnya belajar sampai hari ini. Cuman saja belum nanti kepanggih, hanya lewat by phone, WA dan lain sebagainya. Cuman ada keluarga di Malang, bener. Saya wanti-wanti, tolong nanti kalau Anda mau ke Malang mampir di tempat saya, nanti kita lebih banyak bermuhadasah atau berbincang-bincang lebih jauh lagi. Jadi kesimpulannya secara syariat memang betul Pak, karena beda iman, tapi secara hakikat engko dhisik ya. Walaupun podo Islami, mohon maaf, bukan berarti aku ngentai hukum, ndak. Walaupun podo Islami, tapi hatinya kalau sama-sama buta itu bagaimanapun juga nggih ngelembung ke entute hansip. Nek gak percaya, wis tak tampilno ayati secara syariat ning dunya.
Ana jamaah loro mulia engko. Loro becok ana karo mermo karo. Engko iso tutuk omah wegah. Ya wis, ngono ae. Lah, jawaban dewi nantinya seperti itu. Oke, ada lagi? Sampai cukup? Oke. Ingat, sekali lagi saya katakan khusus beat ini bagi yang belum pernah beat. Khususnya pemula besok itu. Tetapi juga tidak salah bagi Anda yang sudah pernah beat terus mengikuti, monggo. Al-Fatihah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.